Yuk yang di luar masuk yuk. Kita mau ibadah. Shalom. Shalom, selamat sore. Kita di sini akan merayakan ibadah Natal. Saya lihat sukacita surga mengalir di sini. Ayo, sebelum kita saudara siap memuji Tuhan? Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, beri salam satu dengan lain. Katakan, Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri saudara. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang Raja. Sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia yang Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan. Sukacitamu mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami tahu Tuhan, seluruh umat manusia gembira menyambut kelahiran-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan acara ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Kau Tuhan Yesus, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Saudara yang percaya katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita mau menyaksikan anak sekolah minggu.
Sekali lagi kasih tepuk tangan dong buat ibu-ibu dan anak sekolah minggu. Huh. Kalau anak sekolah minggu itu bibit kita, Bu. Nanti penerus-penerus kita. Udah ada yang main keyboard, udah ada yang main drum, udah tinggal yang vokalnya ya, Bu. Karena acara kita padat, kita mau persiapkan, kita akan memberi persembahan. Saya undang petugas kolektor, kita beri persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan saya undang Pak Rines untuk berdoa.
Oke, sebelum memberi, kita doa sama Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, bersuka cita karena kami bisa merayakan Natal. Kami percaya Tuhan, biarlah lewat Natal ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, bergembira karena Yesus lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan, dunia menyambut bahwa kedatangan-Mu, Yesus mati untuk menyelamatkan bagi orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan untuk tahu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan, apa yang kami tabur, apa yang kami tuai, sesuai dengan janji-Mu, Tuhan akan mengganti dan membalas dan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar gunung pun bergoyang dan bumi pun bergoyang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar badai pun mengendap dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Jalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalala, jalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Saya percaya di tempat ini semuanya cinta Yesus. Amin. Amin. Mari kita akan mendengarkan dengan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Karena Tuhanlah penolong kita. Terima kasih Tuhan. Biar kami mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Karena itulah kerinduan kami. Di hadirat-Mu bahagia kita penuh. Di hadirat-Mu sukacita mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa ini menjadi rema dan menjadi doa bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Mari kita sama-sama bernyanyi. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagia
diam di bait-Mu, menikmati hadirat-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Kau Tuhan dan Rajaku. dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Hanya Engkau yang layak Tuhan kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak Tuhan kami puji dan kami sembah Tuhan Yesus. Jiwaku Ini kami ya Tuhan. mengikuti Jamah setiap hati kami ya Bapa. seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Menyembah, sembah Tuhan. menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Menyembah-Mu. menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ketika Natal terjadi, Tuhan, itu adalah perjumpaan setelah 400 tahun orang-orang Israel tidak mendengar akan sabda dan wahyu. Merupakan sesuatu yang mengubah hidup mereka, Tuhan. Bapak, biarlah pada Natal ini pun, pada sore hari khususnya, dalam waktu perenungan firman Tuhan yang singkat ini, kami pun boleh berjumpa dengan Engkau, Tuhan,
Sehingga hidup kami adalah hidup yang akan mendapatkan semua berkat yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Bapak kuduskan setiap kami. Hamba-Mu ini supaya tidak ada perkataan yang sia-sia, tetapi sukacita Natal akan datang dalam hati pribadi setiap anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, saudara. Kita tetap berdiri. Mari kita tayangkan. Kita baca. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Silakan, saudara. Ayat yang ketujuh. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan 15. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat pembukaan saya adalah 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19 bersama-sama kita, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Silakan duduk, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan percaya kita akan mengalami berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, Natal dengan judul adalah suatu kisah perjumpaan kita dengan Tuhan. Saya ambil ayat yang ke-18 tadi, saya katakan bahwa ini menjadi satu ayat yang membuka. Ya. Setiap malam beberapa minggu ini saya membaca ini. Berkali-kali di dalam hati saya baca ya. Lukas ini terutama ayat yang sebelumnya 16-17 itu ya. Pada hari ini janganlah takut, aku memberitakan pada kamu satu kabar kesukaan bagi seluruh bangsa, bahwa hari ini telah lahir. Itu saya ulang-ulang terus ya. Dan itu sangat mendalam ternyata. Membuat saya merasakan Natal itu. Ayat 18 mengatakan ketika mereka itu, para gembala itu datang
kepalungan, ya. Pada saat hari itu Yesus lahir dan mereka melihat, mereka menceritakan semua yang tadi kita baca tadi, apa yang dikatakan para malaikat, apa yang mereka lihat para malaikat bernyanyi, dan dikatakan apa, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Mengapa mereka heran? Yang pertama karena mereka mendengar kabar datangnya Mesias. Mesias ini sangat ditunggu-tunggu oleh orang Israel karena mereka hidup dalam penjajahan dan mereka percaya bahwa Mesias akan datang untuk membebaskan mereka. Tetapi setelah 400 tahun, mereka itu tidak pernah mendengar wahyu, tidak pernah mendengar nabi yang diutus Tuhan, semuanya sunyi. Maka mereka itu nggak ngerti tentang apa sih yang akan terjadi. Dan mereka heran karena ternyata Mesias yang dilahirkan itu adalah Mesias yang apa saudara? Yang lahir dibaringkan di palungan, di kandang domba, dan yang datang itu bukan orang-orang hebat, tetapi yang memberitahukan itu adalah gembala-gembala yang tidak punya satu standar kehidupan, itu di paling bawah. Nah, saudaraku sekalian, inilah yang menjadi satu peristiwa surgawi ya, yang mengherankan semua orang, tetapi juga sebuah paradoks, ya. Karena apa? Berita yang besar itu ternyata realitanya hanya seorang bayi yang dibungkus di atas di dalam kayu lampin dan tinggal di palungan. Apa orang ekspektasi apa yang diharapkan oleh orang bagi seorang bayi di tempat itu? Tapi inilah kabar Natal itu, saudara. Inilah kabar sukacita ini yang terjadi, saudara. Karena Natal itu unik, ya. Kemarin malam saya merenungkan Natal, Pak. Kalau belajar Sherlock itu dari siapa? Aplikasi apa? Sherlock itu aplikasi apa? Google, ya. Google Map. Google Map ditemukan kira-kira kapan? 10 tahun yang lalu, toh? Kira-kira 2000-an, betul? 2015 gitu. Saudara, Google Map itu ketinggalan zaman. Zaman Tuhan Yesus, Allah sudah pakai Sherlock. Waktu Tuhan Yesus lahir dikasih bintang di Bethlehem. Itu Sherlock, toh? Kami sudah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Bukankah itu yang dikatakan oleh para orang Majus, ya? Saudara, saya ketawa baca gitu merenungkan, iya ya. Zaman dulu sudah ada Google Map, ya, dari Tuhan, dan Tuhan ngasih Sherlock supaya para orang Majus itu bisa datang menyembah. Tapi inilah Natal, saudara. Ketika dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, tetapi yang terjadi adalah ketika anak Allah itu turun, dia tinggal di dalam parungan. Jadi kedatangan Tuhan yang pertama kali itu adalah datang ke palungan. Nanti datang ke kayu salib. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan, saudara. Bagaimana perasaan mereka itu ketika berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya kalau Anda dan saya semua itu, waktu itu juga sebagai orang Yahudi, ya toh Pak Tommy gitu, orang Yahudi gitu ya, datang ke sana. Kemudian ada di tempat kandang itu, karena kebetulan kami ada di Bethlehem dan mendengar ada bayi yang lahir di kandang. Ketika kemudian para gembala bercerita, siapa bayi itu? Enggak ada kita yang percaya. Enggak ada. Karena menurut kita, menurut orang Yahudi, bahkan menurut orang kita saat ini ketika kita merayakan Natal, Natal itu sesuatu yang pesta, Natal itu sesuatu yang megah, Natal itu sesuatu yang meriah, Natal itu sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, dan orang suka datang, ya. Orang datang karena Natal itulah ada ibadah ritual. Karena Natal itulah ada keluarga berkumpul secara komunal. Dan karena Natal itu juga terjadi orang belanja oleh karena Natal. Natal itu sukacita, saudara. Ya, tetapi sukacita yang Natal berikan kepada
sukacita itu apa? Mari kita dengarkan dari ayat itu. Sukacita Natal yang Tuhan inginkan, yang kita semua ini punya, harusnya menjadi sukacita. Apa saudara? Ayat 10 mengatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Message-nya itu apa? Message-nya hari ini telah datang Juru Selamat. Natal itu adalah keselamatan. Setiap orang yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan akan bersuka cita. Setiap orang yang menunggu keselamatan, mensyukuri keselamatan dari Tuhan, itu akan bersuka cita. Pertanyaannya, seringkali kita ini sudah jauh dari sukacita yang dikehendaki Tuhan. Karena bagi kita itu, Natal itu sesuatu pesta. Sesuatu yang menyenangkan tadi. Kalau enggak ritual, ya komunal. Natal, para anak-anak SMA, ya reuni Natal, ya reuni ini. Kan Natal itu komunal juga. Natal juga komersial, ya. Natal itu belanja bisnis dan sebagainya, ya. Saya pernah pengalaman ketika melayani gereja, tiba-tiba ada tamu di kantor gereja, seorang pendeta mengaku, Pak, saya pendeta dari Jawa Tengah, nggak salah daerahnya Boyolali. Ada apa Pak? Saya mau ketemu dengan Bapak Gembala. Oh iya, silakan sebentar ya, saya sebutkan, saya lapor, kemudian orang itu menghadap ke Bapak Gembala. Ngobrol lama di sana, kemudian setelah itu orang itu pulang. Kemudian Bapak Gembala ngomong, tahu nggak orang itu datangnya? Dia seorang pendeta dari satu gereja kecil. Dia mengatakan jemaatnya menuntut harus ada pesta Natal. Maka dia katakan nggak ada uang. Jemaat juga nggak ada mengumpulkan uang karena itu di desa kecil. Maka dia mendengar kabar demi kabar ada gereja-gereja besar di Jakarta yang pendetanya kaya-kaya. Maka kemudian dia ke Jakarta, datang ke gereja ini untuk minta sumbangan. Dan saya percaya orang ini akan keliling dari satu gereja ke gereja lain untuk cari duit untuk jemaatnya pesta. Bapak Gembala mengatakan, saya tidak akan memberikan uang kepada kamu untuk pesta. Tapi saya akan memberikan uang kamu untuk pulang. Katakan kepada gereja, Natal itu tidak harus pesta. Karena sukacita itu beda dengan apa yang diinginkan manusia. Apakah hadiah terbesar dari Allah itu berkat-berkat kita? Apakah hadiah terbesar dari Allah itu adalah keselamatan dalam Yesus Kristus? Coba renungkan. Yang Anda dan saya harapkan itu apa sebenarnya? Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa sukacita bagi dunia, kesukaan besar bagi dunia yang pertama adalah datangnya keselamatan, dan keselamatan itu hanya ada oleh karena Kristus, yaitu yang diurapi, Kristus, yaitu penguasa langit dan bumi, itu datang ke dunia. Itulah permulaan dari rencana penggenapan keselamatan Allah bagi kita. Maka itu kalau Anda menyambut Natal, satu hal, Natal itu adalah keselamatan. Dan itu yang disediakan Allah, itu berkat yang paling besar dari Allah. Ya, maka itu, apakah ada sukacita? Apakah harus pesta? Saya senang Bu, di sini nggak ada pohon Natal gede-gede, kita sederhana, nggak apa-apa, kita sederhana. Ya,
Masih mending ada makanan di sana ya. Yang penting semangat Natal, saya merenungkan ayat ini tiap malam itu rasanya berkat itu luar biasa. Ya. Kemudian dari Natal ini kita juga berjumpa dengan Tuhan dan kita melihat sifat dari Tuhan. Yang pertama, apa sih saudara yang Anda lihat dari Natal? Yang pertama adalah sifat dari kasih dari Allah. Kasih dari Allah yang bagaimana? Kasih yang berbeda dengan kasih yang kita pikirkan. Coba bayangkan, Allah mampu nggak menggeser waktunya lahir Tuhan tidak di zaman Herodes yang kejam? Bisa nggak? Allah bisa nggak menghadirkan Yesus bukan dari Yusuf dan Maria, keluarga yang begitu sederhana? Bisa nggak? Milih keluarga yang lain bisa nggak? Bisa nggak melahirkan dia di istana raja? Saya kira bisa. Allah mengatakan bahwa ketika Yesus datang ke dunia, ketika Yesus nanti mulai melayani, firman mengatakan kepada Yohanes Pembaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau kita lihat Allah itu mengutus anaknya yang sangat dikasihi. Tetapi yang terjadi adalah anak itu datang ke dunia bukan mengalami kemewahan. Tadi kita baca lahirnya aja di palungan. Lahir di zaman raja yang sangat bengis, yaitu Raja Herodes yang ingin membunuh. Lahir dari keluarga yang disebut Maria dan Yusuf itu adalah orang-orang yang sangat sederhana hidupnya. Allah mengizinkan anak yang dikasihinya menjalani kehendak Allah. Lahir pada masa raja yang bengis, dari keluarga yang sederhana, lahir di palungan, bahkan nantinya mati di atas kayu salib. Kamu sudah tahu, ini kasih. Kalau Allah melakukan kepada orang atau anaknya yang dikasihi, itu kasih. Maka jangan memikirkan kalau Allah mengasihi saya, hidup saya pasti enak, hidup saya pasti berkatnya besar, bisnis pasti berhasil, ini pasti itu, semuanya enak. Hidup jadi orang Kristen ketika ingin menghadapi, mengenal Tuhan, Anda cuma punya dua hal tentang kasih Allah. Yang pertama, Anda akan mengandalkan Allah, bahwa apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, Allah mengasihi kamu. Karena Allah melakukan itu kepada Yesus, anaknya yang tunggal. Diizinkan semuanya itu dia mengalami hal yang sebenarnya membuat kita heran. Bahkan orang-orang yang ada di depan Yesus, ketika diceritakan oleh gembala, mereka semuanya heran karena apa? Nggak mungkin lah. Kok ini bayi kayak gini ini adalah dikatakan Mesias. Pikiran kita juga sama. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan, mengingatkan saya, bahwa kalau engkau percaya dikasih Allah, engkau akan mengandalkan Allah. Tetapi kalau engkau gagal memahami kasih seperti ini, maka bukan engkau mengandalkan Allah, tapi engkau akan meninggalkan Allah. Cuma ada dua pilihan buat orang Kristen ketika hidup dalam kasih, mengandalkan Allah atau meninggalkan Allah. Meninggalkan Allah karena apa? Melihat kasih dari kacamata yang berbeda dengan Allah. Dan kasih yang dilakukan itu dengan kepada anaknya itu dilakukan buat kita semua. Supaya keselamatan itu terjadi. Kita nggak bisa berdebat. Saya juga tidak tahu mengapa kok harus menderita, harus lahir di palungan, harus ini dan itu. Tuhan yang jelas punya maksud yang jelas. Tetapi yang jelas, kasih itu tidak pasti seperti kasih yang kita inginkan dari Tuhan. Dia yang mengasihi anaknya. Melalui Natal ini menunjukkan, ini loh kasih yang sebenarnya. Sesuai dengan kehendakku.
sesuai dengan rencanaku, dan aku pasti menyertai. Sifat yang kedua itu apa, saudara? Sifat kerendahan hati Allah. Sifat kerendahan hati Allah. Karena apa? Dia mau melahirkan Yesus Kristus dalam keluarga yang sangat sederhana. Sekali lagi, lahir di palungan, dibungkus kain lampin, dan yang menyambut itu adalah orang-orang biasa. Zaman dulu, kalau bayi laki-laki lahir di keluarga Yahudi, itu selalu disambut oleh keluarga dan tetangganya dengan musik dan tari-tarian. Karena anak laki, apalagi kalau sulung, itu berkatnya luar biasa. Jadi orang Yahudi itu akan pesta kalau ada kelahiran dan itu disambut dengan luar biasa. Tapi sekali lagi, Allah tidak memilih hal itu. Allah memilih lahir dalam kesederhanaan. Saudara, seringkali kita hanya berpikir kita nggak bisa hidup kalau sesuatu itu sederhana. Hidup kita sering capek karena berusaha hidup ini untuk selalu meningkatkan kualitas hidup dengan jabatan, kekayaan, kekuatan, semuanya prestise, supaya hidup kita itu enak. Tapi Allah mengatakan, aku ini rendah hati. Dan aku memberkati orang yang mau hidupnya rendah hati. Kemarin juga saya ketika merenungkan ayat ini, saya ingat. Saya baru balik minggu lalu selama minggu. Dari hari Minggu sore sampai Sabtu, tanggal 3 berangkat, Sabtu tanggal 9 saya baru pulang. Perginya ke Ngabang, Kabupaten Landak, 4 jam dari Pontianak, karena kami melayani sekolah STT yang ada di sana selama 1 minggu, pelayanan seminar. Seminggu sebelumnya ada pelayanan di Pontianak. Saya nggak ikut. Mereka Selasa sampai Sabtu, saya datang hari Minggu. Sebagian tim itu kemudian lanjut ke Landak Ngabang. Nah itu ternyata 2 pelayanan bumi dan langit, saudara. Yang di Pontianak itu nasi campurnya enak, buburnya enak, ya kopinya si Asyang itu yang nggak pakai baju itu, wah itu teman-teman tuh pada menikmati semua. Pelayanan kok enak banget gitu ya. Begitu masuk ke Ngabang, itu di sana saudara, ruangannya, ini saudara gini-gini itu nggak mah, di sana lebih panas. Ini cuma 2 jam nggak sampai ya Bu ya. Di sana itu kami dari jam 8 pagi sampai jam setengah 10 malam di ruangan kayak gini. Itu isinya yang satu 37 orang, yang satu 32 orang. Panasnya itu fan kalau lagi bergerak, itu rasanya angin surga bener. Aduh enak gitu. Tapi kita keringetan. Hujan lagi saudara. Masuk ke mes itu jauh. Teman saya itu udah ngajar buru-buru, gak boleh terlambat. Hujan di tengah jalan, basah kuyup sampai pakaian dalamnya basah, tetap ngajar. 1,5 jam ngajar. Dan maaf ya, karena kami di STT, mereka mengatakan, Pak, kami hanya bisa menyediakan makan sesuai dengan standar. Wah ini orang-orang yang sudah biasa AC, ya untung kamarnya masih AC, jadi kami bisa tidur. Selama seminggu, 2 hari pertama saya udah takut. Saya pesan orang yang mau datang, pesan tolak angin 2 box besar. Pasti pada sakit semua. Terus setiap hari, 2 hari pertama, ada yang nganterin saya naik motor, itu kira-kira 20-30 kilo, itu hanya beli nasi campur, babi panggang, supaya teman-teman tuh semangat, karena nggak bisa makan gitu ya. Kasihan banget deh mereka. Saya kasihan juga saya gitu ya. Sampai akhirnya kami selesai pulang. Apa yang terjadi saudara? Oh ya,
Nggak ada air panas. Kalau mandi malam 9:30 dingin, airnya dingin sekali. Selama seminggu, tidak ada satupun yang sakit. Biasanya kami mengadakan juga di Semarang atau di Jogja seminar yang sama, 5 hari, 6 hari, ada di hotel, selalu pilihnya hotel yang bagus, hotel tentrem. Karena bayarnya, kalau itu bayarnya antara 10 sampai 15 juta per orang. Itu kalau di sana pasti bergelimpangan pada sakit semua. Padahal full AC, makanannya enak, semuanya enak. Saya sampai ngomong sama teman-teman, cobalah kita pikir, Tuhan itu menyertai kalau kita itu mau hidup sederhana. Yang membuat kita menderita itu apa? Karena kita kepingin sesuatu yang berbeda. Tetapi kalau hati kita itu penuh ucapan syukur, kita menerima, kita mensyukuri, kita menikmati berkat Tuhan, hidup ini bisa merasakan berkatnya. Karena Tuhan suka dengan kerendahan hati. Tuhan suka dengan hidup yang tidak terlalu berpikir yang aneh-aneh. Tetapi selalu mengatakan, berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Saudara, mari kita belajar. Allah itu menyertai, Allah itu mencukupi, tetapi satu hal, dia suka kepada hal yang sederhana. Capek hidup ini karena apa? Kita tidak mau sederhana. Natal ini merenungkan bagi satu kisah. Ternyata Allah justru memilih yang sederhana untuk mendatangkan orang, yaitu juru selamat dunia. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, Natal itu memberikan kepedulian kepada orang-orang yang terpinggirkan. Dunia tidak bisa menerima orang yang gagal, dunia tidak bisa menerima orang yang rendah, dunia tidak bisa menerima orang yang hidup dalam kemiskinan, itu semuanya ukurannya tentu akan tersingkirkan, tetapi bagi Tuhan justru mereka-mereka yang miskin, mereka yang sederhana, mereka yang melarat, mereka yang kedudukannya rendah, semua itu bukan penghalang bagi Allah untuk menjangkau mereka. Maka ini sebenarnya adalah kabar sukacita bagi seluruh dunia. Karena itu saudara, inilah harusnya kisah perjumpaan kita dengan Tuhan. Bukan dalam kemewahan, bukan dalam kekuasaan, tapi justru di dalam kesederhanaan dan kepekaan. Maka itu, apa pesan Natal bagi kita semuanya? Ada dua hal utama. Yang pertama, Natal adalah masalah keselamatan. Apakah engkau dan saya memerlukan keselamatan? Keselamatan dari Allah yang diberikan dengan sukarela, dengan sukacita. Banyak orang Kristen yang nggak mikir keselamatan, sampai mau mati baru ketakutan. Nanti kalau udah mati gimana ya? Padahal keselamatan itu adalah diberikan, kita itu sudah tahu bahwa siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan mau mengikut Dia, pasti akan diselamatkan. Tapi seringkali kita nggak mikir. Maka itu Natal dikatakan berita kesukaan besar itu karena ada hadirnya Juru Selamat. Dan yang kedua, pesan Natal yang kedua adalah ingat sifat kerendahan hati dan kepedulian kepada orang yang terpinggirkan. Mari kita berpikir bagaimana kita bisa hidup mengucap syukur senantiasa. Karena Tuhan justru memelihara orang yang sederhana. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semuanya.
menyalakan lilin Natal, saya sebut Bapak Ibu Saudara untuk boleh
ketika Engkau terbaring di dalam palungan yang bertahtakan kepada jerami, dan Engkau hanya dibungkus kain tipis yang kotor. Tetapi ada cahaya, damai sejahtera, sukacita yang Kau pancarkan, Tuhan, bagi kami umat manusia seisi dunia. Engkau datang sebagai penebus kami. Engkau datang sebagai Mesias yang mau menderita. Bapa di surga, biarlah kami juga menerima sukacita ini saat ini. Sekalipun kami harus heran, tetapi inilah yang Kau kehendaki. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mau melakukan semuanya. Bapa di surga, biarlah damai Natal ini ada di dalam setiap pribadi anak-anak. Biarlah damai Natal ini ada di setiap pribadi dalam keluarga mereka. Kau memberkati anak-anak mereka yang sudah melayani. Dan damai sejahtera-Mu ada di dalam setiap umat-Mu Tuhan. Bapa di surga mau memberkati setiap anak-anak-Mu. Mereka saja membawa lilin terang. Dan biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Keberadaan anak-anak-Mu Kau berkati Tuhan, agar mereka menjadi terang yang terus memancarkan kasih sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Hamba berdoa bagi setiap keluarga, bagi yang orang tua, berikanlah mereka kekuatan rohani dan jasmani mereka. Bagi mereka yang muda, berikanlah mereka berkat-berkat-Mu Tuhan, untuk memimpin keluarga itu. Dan bagi anak-anak mereka, Tuhan memberkati akan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan dan dalam lindungan Tuhan. Sehingga generasi-generasi berikut ini adalah anak-anak yang akan berhasil dan akan memuliakan dan menjadi saksi. Kau memberkati para pelayan Tuhan di tempat ini. Kau memberkati Ibu Gembala dan seluruh keluarganya. Kau memberkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian di tempat ini. Supaya berkat Natal ini, damai, sejahtera, dan sukacita ada di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Natal yang kami terima. Haleluya. Amin. Selamat Hari Natal. Lampu bisa dinyalakan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih adik-adik. Terus. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan
bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih, ku dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Semuanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika kita dipakainya, jika kita dipakainya, jika kita dipakainya. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Haleluya. Semua karena anugerahnya. Hingga GPI Kedaman berusia 31 tahun. Dan perjalanan panjang yang sudah dilewatin bersama-sama. Saya mengundang Pak Kris dan Ibu Gembala boleh maju ke depan. Menyalakan kue lilin. Mari kita berdiri bersama-sama, sekali lagi naikkan pujian. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika kita dipakainya. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Mari Ibu Gembala dan Pak Kris bersama-sama meniup lilin ulang tahun gereja. 1, 2, 3. Tepuk tangan dong. Ibu akan potong kue dulu. 1, 2, 3. Ya. Kasih tepuk tangannya dong. Sebelum kita berdoa bersama-sama,
Ibu akan menyampaikan sesuatu buat kita semua. Kan dari pagi udah tahu mau ada acara, pada kepanasan. Saya mau gak usah satu kata dua kata dah. Saya kasih ayat aja. Ayat kesukaan saya. Tesalonika 5 ayat ke-18. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tesalonika 5 ayat ke-18. Yang dapat menjawab, kita tinggal ngambil nasi tidak di belakang. Tesalonika 5 ayat 18. Syukurlah senantiasa di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah Kristus bagi kamu. Pesan saya, jangan meninggalkan roh. Banyak berdoa dan jauhkan dari segala kejahatan. Itu yang saya titip pesan. Biar kita selalu mengucap syukur senantiasa, apapun dalam keadaan apapun. Selalu kita mengucap syukur pada Tuhan. Itu yang Tuhan sukai dalam kehidupan kita. Itu aja yang saya titip pesan untuk kalian. Itu pesan dari Ibu Gembala supaya kita tetap setia memasuki akhir tahun ini. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala ya Bu, terus melayani Tuhan. Dan ini ada tanda ucapan syukur kita dari anak-anak tuh. Dimohon Ibu untuk bisa menerima. Silakan. Tolong diabadikan. Ini sekedar foto dulu. Jauh-jauh dari Ambon ini Bu. Itu bunga yang selalu berbunga itu. Iya. Ucapan terima kasih dari kita semua. Mungkin ada yang Ibu mau, ini Bu, saya lihat ada kado di samping sana Bu. Ibu mau kasih buat siapa Ibu? Oh, Pak Tommy, tolong difoto. Mau difoto dulu. Iya. Terima kasih Pak Kris. Pak Rines maju ke depan. Iya, terima kasih Pak Rines atas pelayanannya. Dan dengan demikian seluruh rangkaian acara perayaan Natal sekaligus ulang tahun gereja kita tercinta Kedamaian selesai, dan saya undang ketemu bangkit berdiri sama-sama. Semua sekali lagi. Diberikannya pada kita semua anugerah
Saudara, mari kita merenungkan. Kedamaian bukan gereja yang besar, tetapi kedamaian melahirkan orang-orang yang ketika di luar mereka diberkati Tuhan. Mereka ketemu dengan Pak Herman, melihat hidup Pak Herman, mereka berubah, mereka bertobat. Ada banyak keluarga yang dipulihkan, ada banyak keluarga yang diselamatkan. Ya, dan kita bersyukur untuk itu, dan hari ini 31 tahun, kiranya kedamaian tetap boleh menjadi alat Tuhan untuk memulihkan, untuk menyelamatkan oleh karena kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk kedamaian, dan setelah itu Ibu Gembala akan doa berkat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau memberkati perjalanan gereja GBI Kedamaian. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, itu adalah karena anugerah-Mu. Kau berkenan ada Tuhan untuk memberikan kami kesempatan beribadah bersama, melayani bersama, bertumbuh bersama. Tuhan, terima kasih atas orang-orang yang sudah Tuhan berikan kesempatan untuk bersama dengan GBI Kedamaian, dimanapun mereka berada. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah bertobat, menjadi hidup yang baru, dan mereka boleh bertumbuh dimanapun juga menjadi terang dan garam. Karena itu Kau memberkati Ibu Gembala bersama keluarga yang dulu bersama dengan Pak Herman membangun jemaat ini dari nol. Kiranya Kau terus menyertai pelayanan mereka, kehidupan mereka. Dan Kau memberkati setiap orang, pelayan, aktivis, jemaat di tempat ini. Akan terjadi pemulihan demi pemulihan di dalam setiap keluarga. Pemulihan-pemulihan di bidang ekonomi. Pemulihan di dalam pertumbuhan generasi-generasi berikutnya. Untuk takut akan Tuhan. Dan biarlah Engkau terus menyertai kami semua. Kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu bagi GBI Kedamaian. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita menerima berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayangnya Yesus Kristus. Persekutuannya dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, Tuhan, syukur bagimu. Selamat Hari Natal. Sebelum keluar ruangan, dimohon mulai dari sebelah sana, boleh memberikan ucapan kepada Ibu Gembala dan Bapak Kristono, langsung menuju keluar.